Akhirnya Infinix GT 30 Pro resmi mendapatkan sertifikasi IMEI database di luar negeri guys. Peluncurannya semakin dekat nih. Jadi ceritanya gua iseng cek di Transsion Holdings dan gak sengaja nemu nama Infinix GT 30 Pro terdaftar dengan nomor model X6873. Nomor itu sebelumnya juga udah ada di sertifikasi IMEI database guys. Meski belum ada data TKDN-nya, gua yakin banget sih HP ini bentar lagi bakal masuk pasar Indonesia. Jadi menurut portal 91 Mobiles, website HP India yang menyebut Infinix GT 30 Pro bakal pakai Dimensity 8400 Ultimate guys. Kalau rumor ini beneran, Poco X7 Pro bisa jadi nggak bakal bisa berkutik deh. Harga Infinix GT 30 Pro ini kabarnya bakal dijual sekitar 4 jutaan aja guys. Memori internalnya kemungkinan bakal ada yang 512 GB kalau RAM sih masih sama. Tapi yang pasti baterainya bakal meningkat jadi 6000 mAh. Mengingat di 2025 ini tren baterai gede, jadi kayaknya udah jadi kewajiban. Jadi, siap-siap aja buat dapetin ponsel dengan spek kece, harga miring. Infinix GT 30 Pro sang perusak harga pasar. Secara desain Infinix GT 30 Pro kayaknya bakal ngusung desain gaming yang unik banget deh. Mungkin kamera belakangnya bakal lebih beda dari sebelumnya, apalagi kalau ngelihat seri Note 50 yang udah tampil beda juga. Jadi kita bisa expect desain yang kece dan fresh yang pasti bikin beda dari HP lainnya di pasaran. Bobotnya sendiri sih sekitar 194 gram. Tapi yang paling keren kabarnya, Infinix GT 30 Pro ini bisa tahan banting guys. Soalnya udah pakai IP67 rating, jadi tahan air dan debu juga. Frame sampingnya sih belum diketahui pakai bahan apa. Tapi kami berekspektasi bakal premium di bodi belakangnya. Desainnya emang lebih ke orientasi gaming. Karena performanya yang tinggi banget, siap banget buat lawan ponsel gaming lainnya. Layar Infinix GT 30 Pro ini masih pakai AMOLED 6,7 inci flat dengan refresh rate 144 Hz dan touch sampling rate 480 Hz. Buat gaming ini udah luar biasa banget sih. Gue sendiri pakai Infinix GT 20 Pro dan rasanya enak banget buat ngegame. Fitur layarnya juga komplit, ada Widefine L1 buat nonton Netflix Dolby Vision dan kecerahan sampai 2000 nits. Plus udah pakai Gorilla Glass 5 terbaru jadi tahan benturan deh. Lanjut ke segi performanya HP ini, menurut berita di India pakai Dimensity 8400 Ultimate 4 nanometer, sungguh lompatan yang jauh jadi pesaing Poco X7 Pro di kelas 4 jutaan. Memori internal juga besar 8/256 GB, 12/256 GB, sampai 12/512 GB. Tipe RAM LPDDR5X, internal UFS 4.0 terbaik di kelas 4 jutaan. Untuk Android, pakai Android 15 antarmuka XOS 15 terbaru. Tampilan kayak iPhone, update Android 3 kali, keamanan 4 kali. Tentu saja HP ini sangat cocok untuk digunakan dalam jangka panjang. HP mid-range dari Infinix ini makin menakutkan saja, dengan performanya yang luar biasa. Dari segi performa Dimensity 8400 Ultimate, di Infinix GT 30 Pro ini bener-bener gila. Skor Antutunya bisa tembus 1,5 juta, mengalahkan Dimensity 8200 yang skor Antutunya cuma 800 ribuan. Ini menunjukkan lonjakan besar dalam performa flagship dari Infinix GT 30 Pro. Nggak main-main, performanya udah setara dengan HP flagship lain di pasaran. Lanjut guys, dari segi kameranya, Infinix GT 30 Pro tampaknya bakal ngasih upgrade yang serius nih. Bocoran kuat bilang kalau seri Note 50 udah pakai lensa ultrawide 8 megapiksel, jadi kemungkinan besar Infinix GT 30 Pro juga bakal dilengkapi fitur yang sama. Nggak tanggung-tanggung, Infinix GT 30 Pro ini dibekali kamera utama 108 megapiksel dengan OIS, ditambah lensa ultrawide 8 megapiksel, dan lensa makro serta kedalaman sensor masing-masing 2 megapiksel. Untuk selfie dia bawa kamera 32 megapiksel yang bisa rekam video 2K di 60 fps. Dan kalau di kamera belakang, bisa rekam 4K di 30 fps, cukup lancar. Bukan cuma unggul di gaming, Infinix GT 30 Pro juga menawarkan kualitas kamera yang ciamik. Jadi, buat kalian yang cari HP dengan performa gahar plus kamera kece, nih dia jawabannya.
Nah, dari segi konektivitas Infinix GT 30 Pro ini udah bener-bener lengkap guys. Ada koneksi NFC, IR Blaster, speaker stereo JBL yang suaranya mantap banget, dan yang penting lagi ada sistem pendingin liquid cooling ekstra. Ditambah lagi fitur bypass charging, IP67 rating yang bikin tahan air dan debu. Selain itu, ponsel ini juga dilengkapi dengan Bluetooth 5.4 dan fitur bypass charging. Jadi enak banget nih ngecas AutoCAD kalau udah penuh nggak perlu khawatir overcharging. Di dalam kotak penjualannya, kabarnya bakal ada tombol gaming aksesoris juga, buat pengalaman gaming yang lebih seru dan nyaman. Gila sih makin lengkap aja. Tapi sayangnya ada sedikit kekurangan nih. Nggak ada eSIM, slot memory card, dan jack audio 3,5 mm. Meskipun begitu, fitur-fitur lainnya udah lebih dari cukup, baterainya juga nggak kalah gila guys. Infinix GT 30 Pro ini pakai baterai besar 6000 mAh, dan fast chargingnya naik drastis jadi 90 watt. Info ini datang dari orang India lewat 91 Mobiles. Masuk akal sih, soalnya Infinix Note 50 aja bakal pakai fast charging 90 watt juga. Jelas banget sih ini bakal jadi saingan berat buat Poco X7 Pro. Dengan semua spek gahar kayak gini, Infinix GT 30 Pro pasti bikin fans Infinix Auto senyum lebar. Sekadar info aja, Infinix GT 20 Pro itu dirilis tahun lalu, bulan Mei 2024. Jadi kemungkinan besar Infinix GT 30 Pro ini bakal rilis juga di bulan Mei 2025. Lagi pula HP ini udah nongol di Transsion Holdings sertifikasi, tinggal nunggu sertifikasi resmi kayak TKDN Indonesia, sama sertifikat global lainnya. Pesaing di kelas harga 4 jutaan makin panas nih guys. Infinix bener-bener ngasih kejutan, siap-siap aja. Kesimpulannya, dengan spek setinggi ini, Infinix GT 30 Pro siap jadi HP gaming pembunuh flagship killer guys. Mid-range dengan spek flagship julukan ponsel ini, Infinix GT 30 Pro jadi pesaing berat Poco X7 Pro, bahkan BBK Group aja udah dihabisin habis, apalagi Samsung Auto Keok. Infinix di tahun 2025 siap mengguncang pasar, dan bakal menyaingi pesaing-pesaing besar kayak Xiaomi. Chipset baru, lensa ultra-wide, dan baterai badak bakal jadi keunggulan Infinix GT 30 Pro. Jadi siap-siap buat nungguin kehadirannya nih. HP ini juga udah masuk sertifikasi IMEI, dan ada di Transsion Holdings sertifikasi juga. Jadi nggak lama lagi sih peluncurannya. Harganya bakal mulai dari 4 jutaan aja buat varian terendah, dan 5 jutaan buat varian tertingginya. Jadi buat kalian yang nungguin, siap-siap aja nih. Udah nggak ada alasan lagi guys, buat nggak ngelirik Infinix yang satu ini. Semua fitur gahar, harga terjangkau, dan performa top banget.